Bayangkan, setelah bekerja keras selama berbulan-bulan, lembur, menahan lelah, dan berjuang demi hasil terbaik, akhirnya kabar yang kamu tunggu datang. Gajimu naik. Rasanya luar biasa, bukan? Kamu mulai membuat rencana baru. Ingin liburan, beli barang impian, atau sekedar menikmati hidup dengan lebih tenang. Tapi entah kenapa, di akhir bulan saldo tetap saja menipis. Padahal penghasilan bertambah, tapi kok uang masih terasa kurang? Apakah ini cuma kebetulan atau ada sesuatu yang salah dalam cara kita mengelola keuangan? Mari kita bahas lebih dalam karena mungkin jawabannya lebih dekat dari yang kamu kira. Fenomena yang banyak dialami. Percayalah, kamu gak sendirian. Banyak orang merasakan hal yang serupa. Baru beberapa minggu setelah tanggal gajian, uang entah kemana. Bahkan teman kerja yang gajinya lebih tinggi pun sering mengeluh hal yang sama. Gaji naik, tapi hidup tetap terasa pas-pasan. Padahal sebagian besar dari kita berharap kenaikan gaji bisa jadi solusi dari semua masalah finansial sebelumnya. Tapi kenyataannya, perasaan cukup itu tetap gak datang. Kenapa bisa begitu? Ternyata di balik fenomena ini ada beberapa alasan yang jarang kita sadari. Mulai dari faktor ekonomi, kebiasaan pribadi, sampai pengaruh sosial yang tanpa sadar mempengaruhi pola hidup kita. Mari kita bahas satu persatu. Faktor ekonomi, inflasi yang diam-diam menggerus daya beli. Pertama, kita perlu paham soal inflasi. Kenaikan gaji secara nominal memang bikin slip gaji tampak lebih besar, tapi itu belum tentu berarti kamu bisa membeli lebih banyak barang. Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu seringkali membuat daya beli kita menurun tanpa disadari. Misalnya, kalau tahun ini gaji kamu naik 5%, tapi harga kebutuhan pokok naik 8%, berarti kamu sebenarnya malah rugi daya beli. Bayangkan begini, tahun lalu kamu butuh 1 juta rupiah untuk kebutuhan bulanan. Sekarang gajimu naik 5%, jadi pendapatanmu bertambah sedikit. Tapi harga kebutuhan juga naik 10%, jadi kamu perlu 1,1 juta untuk hal yang sama. Artinya uangmu justru kurang, walaupun secara angka kelihatannya lebih banyak. Di Indonesia sendiri, tingkat inflasi tahunan sering berada di kisaran 2-5%. Sementara kenaikan gaji rata-rata banyak yang justru di bawah itu. Akibatnya, walaupun pendapatan naik, nilai real uangmu justru menurun. Jadi jangan heran kalau gaji terasa nggak cukup meskipun nominalnya naik. Lifestyle inflation, gaya hidup yang naik lebih cepat dari gaji. Faktor kedua adalah yang paling sering terjadi, kenaikan gaya hidup atau istilahnya lifestyle inflation. Ini adalah situasi di mana gaya hidup ikut naik setiap kali penghasilan bertambah. Begitu gaji naik, kita merasa wajar meningkatkan standar hidup. Dulu naik motor, sekarang pengen punya mobil. Dulu makan di warteg, sekarang sering nongkrong di kafe. Dulu gadget cukup 1, sekarang tiap tahun pengen ganti yang terbaru. Semua terasa layak karena kita pikir, aku kan sudah kerja keras, pantas dong menikmati hasilnya. Masalahnya, setiap peningkatan gaya hidup juga berarti peningkatan pengeluaran. Uang tambahan yang seharusnya bisa disimpan akhirnya habis untuk hal-hal konsumtif. Dan tanpa sadar kita masuk ke dalam treadmill finansial. Terus berlari mengejar kenyamanan baru tapi gak pernah sampai di garis cukup. Tekanan sosial dan media, gengsi yang mahal. Sekarang coba pikir, seberapa sering kamu membuka media sosial lalu merasa tertinggal? Teman liburan ke luar negeri, orang lain ganti mobil, rekan kerja posting makan di restoran mahal. Pelan-pelan muncul rasa ingin ikut, biar gak kalah, biar terlihat berhasil. Fenomena FOMO, fear of missing out, inilah yang bikin banyak orang terjebak pengeluaran berlebihan. Kita ingin tampil setara dengan orang lain, padahal kondisi keuangan kita belum tentu sama. Tekanan ini juga bisa datang dari lingkungan terdekat. Misalnya, keluarga yang berkomentar, "Masa belum punya rumah?
Atau teman kantor yang bilang, udah saatnya ganti HP dong. Tanpa sadar kita jadi berusaha memenuhi ekspektasi sosial, bukan kebutuhan pribadi. Dan hasilnya, gaji naik tapi tabungan tetap nol. Kurangnya perencanaan keuangan. Alasan berikutnya adalah tidak adanya perencanaan keuangan yang jelas. Banyak orang begitu menerima gaji langsung mengeluarkan uang tanpa arah. Tidak ada pencatatan, tidak tahu berapa yang masuk, berapa yang keluar. Padahal dengan sedikit kedisiplinan kita bisa tahu kemana uang mengalir. Misalnya dengan membuat budgeting plan sederhana. 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, 20% untuk tabungan atau investasi. Kalau kita disiplin mengikuti pola seperti ini, kebocoran keuangan bisa diminimalisir. Bahkan hanya dengan mencatat pengeluaran kecil seperti kopi, cemilan, atau ongkir, kamu bisa tahu sumber bocor halus di dompetmu. Solusi, langkah nyata untuk mengubah pola. Setelah tahu akar masalahnya, sekarang waktunya ambil langkah konkret. Buat anggaran bulanan. Catat semua pemasukan dan pengeluaran sekecil apapun, tulis. Ini membantu kamu sadar kemana uang pergi. Gunakan metode 50-30-20. Pastikan kamu punya dana tabungan tetap setiap bulan, sekecil apapun nominalnya. Gunakan kenaikan gaji untuk memperbaiki keuangan, bukan memperbesar gaya hidup. Misalnya, gunakan tambahan gaji untuk dana darurat, bayar utang, atau investasi jangka panjang. Kurangi pengaruh sosial media. Unfollow akun yang membuat kamu terus membandingkan hidupmu, fokus pada tujuanmu sendiri. Ubah mindset tentang kebahagiaan. Belajar puas dengan apa yang kamu punya, karena sejatinya kebahagiaan bukan diukur dari barang, tapi dari rasa tenang dan kestabilan finansial. Jadi sekarang kita tahu ternyata bukan besarnya gaji yang menentukan kesejahteraan, tapi bagaimana cara kita mengelolanya. Kenaikan pendapatan seharusnya jadi peluang untuk memperbaiki keuangan, bukan justru memicu gaya hidup baru yang bikin kita semakin boros. Mulailah dari hal kecil, catat pengeluaran, kendalikan keinginan, dan gunakan uang dengan tujuan yang jelas. Ingat, kepuasan sejati bukan berasal dari beberapa banyak yang kita belanjakan, tapi dari rasa aman dan tenang karena keuangan kita terkendali. Karena pada akhirnya, bukan seberapa besar gajimu yang penting, tapi seberapa bijak kamu menggunakannya.